Oke. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknologi Fermentasi. Pertemuan pertama, terima kasih banyak sudah mengklik video ini. Artinya Anda semua semangat untuk mempelajari mata kuliah Teknologi Fermentasi bersama saya, Tami, dosen Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda. Oke, saya pertemuan pertama rencananya hanya akan menyampaikan kontrak perkuliahan, juga sedikit gambaran tentang mata kuliah teknologi fermentasi ini apa sih yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, saya akan share materinya ya. Oke, semoga sudah Anda lihat. Jadi, mata kuliah ini bernama Teknologi Fermentasi untuk mahasiswa semester 5 dan bernama Mikrobiologi Pengolahan Pangan untuk mahasiswa semester 7. Hanya berbeda di nama saja, tapi isinya sama ya. Nah, pertemuan pertama saya akan menjelaskan terkait kontrak perkuliahan yang harus Anda ketahui dari mata kuliah ini. Jadi, kompetensi dari mata kuliah ini, kalian harus bisa mendeskripsikan konsep dasar dari teknologi fermentasi itu apa. Kemudian, bagaimana kalian mengetahui cara mendesain media untuk pertumbuhan mikroorganisme di dalam proses fermentasi. Oke, tunggu sebentar. Nah, kemudian juga kalian harus tahu terkait metode isolasi dan juga penguatan mikroorganisme itu seperti apa. Juga bagaimana jika mikroorganisme ini karakteristiknya tidak kita harapkan, kemudian kita ingin meningkatkan sifat dan karakteristik mikroorganismenya seperti apa. Juga mikroorganisme ini digunakan untuk membuat pangan atau meningkatkan nilai tambah baik gizi, daya cerna maupun nilai ekonomis dari suatu pangan dengan cara proses fermentasi, baik fermentasi secara tradisional maupun fermentasi secara modern, gitu ya. Kemudian juga dalam mata kuliah ini diharapkan Anda bisa mengetahui bagaimana prinsip fermentasi asam laktat, asam asetat, alkohol, dan juga fermentasi alkalin. Nah, untuk mahasiswa semester 7, terdiri dari kuliah dan praktikum, kuliahnya bersama saya dan praktikumnya dengan dosen lain. Namun, untuk mahasiswa semester 5, itu hanya kuliah saja 14 pertemuan. Ya, dengan saya full untuk UTS dan juga UAS. Nah, kalau praktikum itu nanti dihandle oleh Ibu Intan, entah itu kunjungan atau praktikum di lab, itu nanti kalian koordinasikan dengan beliau. Oke, nah untuk perkuliahan, jadi untuk mahasiswa semester 5 dan semester 7 tentu persentasenya akan berbeda. Karena untuk mahasiswa semester 7 itu ada praktikum, sementara mahasiswa semester 5 tidak ada praktikum. Nah, untuk nilai yang pertama itu UTS 30%, UAS 30%, praktikum 30%, dan tugas individu juga presentasi kelompok masing-masing 5% itu untuk mahasiswa semester 7. Nah, untuk mahasiswa semester 5 itu UTS UAS 40% masing-masing, kemudian tugas individu 10% dan presentasi kelompok 10%. Tentu huruf mutunya juga mengikuti sama seperti mata kuliah yang lain, A di atas 80, B di atas 70, C di atas 60, D di atas 50, dan E di bawah 49. Oke, materi UTS. Nah, ini sudah saya rinci detail tanggal-tanggalnya. Kuliah pertama itu saya akan menjelaskan kontrak, kuliah kedua saya akan menjelaskan media dari fermentasi, proses fermentasi, kuliah ketiga bagaimana cara mengisolasi dan mengawetkan mikroorganisme, kuliah keempat bagaimana cara mengimprove strain dari mikroba, kuliah kelima mempelajari kinetika pertumbuhan atau pertumbuhan mikroba di dalam kultur batch. Kemudian kuliah ke-6 itu mempelajari pertumbuhan mikroba di kultur continuous dan fed batch. Kemudian kuliah ke-7 itu quiz.
Nah, di tanggal 16 November nanti kalian UTS, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana mekanismenya. Kemudian handout atau buku yang bisa kalian baca jika kalian tidak terlalu ngerti ini di PPT, itu di buku yang ini yang sudah saya list di sini, yaitu Principle of Fermentation Technology, Stanbury and Whittaker tahun 1984, dan juga Fermentation Process Engineering in the Food Industry, edited by Ricardo Sokov et al. Tahun 2013. Nah, ini kalau kalian mau, nanti kalian bisa hubungi saya, nanti saya akan share di WhatsApp ataupun di email ya. Kemudian untuk materi UAS, itu sorry saya belum edited ini. Jadi ini materi UAS dengan saya, bukan dengan Bu Intan. Jadi materi UTS dan UAS dengan saya, sorry. Mohon maaf sekali, jadi ini belum saya edit detail, saya terlewat untuk mengeditnya. Jadi untuk kuliah ke-8 itu lebih ke penerapan teknologi fermentasi dalam pangan. Jadi kita belajar produk-produk fermentasi itu apa saja. Kemudian di kuliah 9, prinsip dari fermentasi pangan, kuliah ke-10 itu fermentasi asam laktat, kuliah ke-11 fermentasi alkoholik, kuliah 12 fermentasi asam asetat, kuliah ke-13 fermentasi alkalin, kemudian kuliah ke-14 kuis sebelum UAS di tanggal 18 hingga 30 Januari 2021, saya belum tahu jadwalnya, nanti diberitahukan oleh Prodi ya. Oke, sampai sini kalau kalian mau ada yang ditanyakan, silakan via WhatsApp atau komentar nanti di LMS Unidakul, atau saya nanti mudah-mudahan bisa share ini ke YouTube, kalian bisa komentar di sana ya. Oke, introduction atau pendahuluan dari mata kuliah teknologi fermentasi ini. Jadi, kenapa kuliah teknologi fermentasi ini kalian perlu prasyarat sudah mengambil mata kuliah mikrobiologi, karena memang dasarnya adalah kalian harus tahu dulu mikrobiologi terkait kuliah di mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari mikroorganisme. Kalian sudah tahu mikroorganisme itu apa, yaitu grup makhluk hidup yang berukuran mikroskopis, beragam dan terdapat di mana-mana, termasuk salah satunya adalah virus. Kemudian kalian juga sudah mempelajari apa itu mikrobiologi pangan, aplikasinya mikrobiologi di dalam pangan, itu ada yang menguntungkan, merugikan, penyebab penyakit, dan ada yang menyebabkan busuk suatu produk pangan. Nah, itu terkait mikrobiologi pangan ya. Ada 3 perantai di mikroorganisme di dalam bahan pangan, sebagai menguntungkan untuk menghasilkan produk fermentasi, sebagai pembusuk makanan, dan sebagai penyebab penyakit jika terkonsumsi manusia. Gitu. Nah, di sini mikrobiologi pengolahan pangan atau teknologi fermentasi itu menggunakan mikroorganisme yang menguntungkan untuk menghasilkan produk pangan. Jadi dia sebagai agen fermentasi namanya, dalam menghasilkan produk pangan maupun produk tambahan pangan atau BTP yang halal, thayyib dari segi proses pengolahan maupun produk hasilnya. Nah, itu diketahui sebagai namanya proses fermentasi. Mikroorganismenya biasanya apa yang berperan dalam proses fermentasi ini? Ada kapang, kamir, dan juga bakteri. Nah, kalau kalian flashback, fermentasi itu apa sih? Kalau kalian pernah belajar tentang biokimia, bahwa fermentasi itu adalah proses katabolisme ya, proses katabolisme atau pemecahan substrat menjadi produk untuk menghasilkan sejumlah energi yang disebut ATP. Itu dari pandangan biokimia. Nah, ini jalur proses fermentasi yang tentu mudah-mudahan kalian masih ingat, sudah pernah mempelajari ini, bahwa pemecahan substratnya adalah glukosa, kemudian diubah menjadi produknya bisa etanol, bisa laktat, bisa asetat, dan sebagainya. Ini sudah kalian dapat di mata kuliah mikrobiologi selewat saja, ya, sudah saya jelaskan. Nah, ini juga dari karbohidrat yang lebih kompleks, kemudian menjadi glukosa, yaitu monosakarida, kemudian menjadi asam pirufat dengan proses glikolisis, kemudian asetil-CoA, kemudian terakhir ada yang menjadi isoprotil alkohol, butil alkohol, asam asetat, etil alkohol, kemudian
ada asam format dan sebagainya ya. Itu balik lagi tergantung jenis mikroorganisme yang berperan di sana. Apakah dia mikroorganisme yang akan menghasilkan asam asetat, atau mikroorganisme yang akan menghasilkan alkohol, atau mikroorganisme yang menghasilkan asam laktat. Kemudian, dari segi mikrobiologi industri, ahli mikrobiologi industri, fermentasi itu adalah proses untuk memproduksi suatu produk dengan bantuan mikroorganisme. Nah, produk-produk ini apa aja sih isinya? Ada produknya berupa biomasa atau mikroba, badannya mikroba, ada yang berupa enzim, produknya berupa enzim, ada yang produknya adalah metabolit sekunder, mikrobial metabolit seperti lactic acid, acetic acid, alkohol, dan juga transformation process untuk proses transformasi. Nah, kalau pertama mikrobial biomas itu apa sih? Mikrobial biomas itu biasanya adalah digunakan di industri baking atau rotian, ya, pembakaran. Contohnya adalah Kamir Bakeries. Jadi Kamir ragi roti bakeries. Seperti, mohon maaf saya sebut merek, Fermipan, Saf. Nah, itu adalah ragi roti. Gimana cara produksinya? Tentu dengan fermentasi. Dari fermentasi yang diambil siapa? Si sel mikrobanya, yaitu si yeast-nya tadi, ya. Kemudian bisa juga selain untuk baking industry, juga untuk human or animal food, yaitu single cell protein SCP. Nah, yeast ini kan mengandung nitrogen yang baik gitu ya, sehingga itu dia sebagai sumber nitrogen untuk pangan. Namanya single cell protein. Kemudian ada mikrobial enzim, produknya yang berikutnya adalah enzim mikroba. Jadi kalau kita biasanya enzim itu dapat dari tumbuhan, dapat dari hewan. Nah, ada juga enzim itu dari mikroba. Sebenarnya enzim ini digunakan untuk apa sih? Enzim ini, nah, kita bisa lihat berbagai macam jenis enzim kita butuhkan dalam proses baking and milling, dalam industri fruit juice, dalam industri flavor, dalam industri kopi. Contohnya ada enzim amilase, protease, pektinase, laktase, dan itu kalau kita ambil dari dari tumbuhan dan juga hewan, itu akan diperolehnya sedikit dan lama. Tapi kalau enzim-enzim ini diperoleh dari mikroba, itu akan lebih banyak dan cepat diperolehnya dan lebih menguntungkan. Nah, kalau kalian tahu, metabolit mikroba itu dihasilkan dari ketika fermentasi di fase eksponensial, dan juga ada juga yang di fase stasioner. Kalau kalian masih ingat di mata kuliah mikrobiologi pangan, bahwa metabolit sekunder dihasilkan di fase stasioner dan metabolit primer dihasilkan di fase eksponensial pertumbuhan si mikroorganisme. Nah, itu kita bisa panen si metabolit itu. Contohnya ada asam laktat, asam asetat, etanol, dan sebagainya. Itu kita bisa panen, kita ambil, kita ekstraksi, kemudian kita dapat produk. Nah, ini contoh produk-produk metabolit primer yang dihasilkan di fase log. Itu ada etanol, asam asetat, ada aseton butanol, asam glutamat yang sekarang jadi namanya MSG, kemudian ada lisin dan sebagainya, vitamin dan sebagainya. Nah, kalau yang dihasilkan di fase stasioner berupa metabolit sekunder, itu contohnya ada antimikroba, ya, antimikroba. Kemudian ada aromatik amino acid, kemudian ada glikosid, terpen, dan sebagainya. Nah, itu biasanya di stationary phase, fase stasioner atau metabolit sekunder. Nah, contoh lagi nih. Nah, ini yang dihasilkan di metabolit sekunder, sebagai metabolit sekunder. Contohnya ada fatty acid, ada oksaloasetat, ada aromatic secondary metabolites. Nah, ini jalur-jalur metabolik ini kita harus tahu ketika kita ingin memproduksi suatu produk. Misal kita ingin produksi etanol atau kita ingin produksi asam amino glutamat, kira-kira kita harus tahu dia dihasilkan di fase yang mana, fase eksponensial atau fase stasioner, sehingga kita harus menentukan waktu fermentasinya. Dia sampai di log eksponensial, fase log, atau di fase
stasioner, berapa jam sampai ke fase eksponensial, berapa jam ke fase stasioner untuk kita proses inkubasi si mikrobanya atau menumbuhkan si mikrobanya. Itu kita harus tahu. Nah, yang keempat adalah proses transformasi. Proses transformasi ini contohnya adalah kita melakukan imobilisasi. Contohnya kita mikrobanya kita simpan di dalam sebuah carrier, kita tumbuhkan di dalam suatu fermentor, ada media pertumbuhan mikroba sehingga mikrobanya ketika kita panen produknya, mikrobanya tidak perlu diangkat karena dia tersimpan di dalam sebuah carrier. Selain mikroba juga bisa dengan enzim, itu proses transformasi. Nah, kalau kita lihat sejarah dari fermentasi sampai tahun ini, maksudnya sampai sekarang, itu awal mulanya gimana sih proses fermentasi ini ditemukan? Yang pertama di tahun pre-1900, sebelum tahun 1900 itu diperoleh produk fermentasi alkohol dan vinegar atau cuka ya. Nah, tahun 1900 hingga 1940 itu barulah ditemukan baker yeast, ragi roti, gliserol, asam sitrat, asam laktat, aseton dan juga butanol. Kemudian di tahun 1940 itu mulai ditemukan penicillin, antibiotik, streptomycin, antibiotik juga, dan juga berbagai antibiotik lain. Kemudian asam-asam amino, contohnya adalah glutamat itu asam amino, kemudian nukleotida dan juga enzim. Di tahun 1960 diperolehlah single cell protein, SCP, dan berbagai jenis feedstock atau pakan. Nah, di tahun 1979 itu dimulai dari tahun 1979 hingga sekarang itu diperoleh insulin. Jadi insulin ini adalah hormon sebenarnya yang dihasilkan oleh manusia, tapi ditumbuhkan di mikroorganisme. Karena gen penyandi atau gen untuk menciptakan insulin itu ditempelkan di mikroorganisme, sehingga ketika mikroorganisme tumbuh, dia akan menghasilkan insulin yang seharusnya dihasilkan oleh manusia. Nah, itu sudah sejauh itu proses fermentasi itu. Jadi proses rekayasa genetika mikroba, kemudian ditumbuhkan, difermentasi dalam suatu fermenter, kemudian dia menghasilkan produk insulin, dan insulinnya diambil, lalu kita dapat insulin manusia tanpa harus mengambil dari manusia itu sendiri. Itu proses namanya rekayasa genetika. Itu sudah sampai sejauh itu. Nah, ini mungkin tadi saya sudah jelaskan sedikit. Di pre-1900 itu potable alcohol dan vinegar. Jadi alcoholic fermentation dimulai di tahun ini. Kemudian secara saintifik itu dibongkar oleh Pasteur, dijelaskan secara saintifik oleh Louis Pasteur. Kemudian juga diperoleh teknik untuk memperoleh pure culture, kultur murni dari suatu mikroba. Kemudian diperoleh cuka yang diproduksi dari wine yang difermentasi lebih lanjut. Kemudian di tahun 1900 sampai 1940 itu mulai diperoleh ragi roti. Kemudian prosesnya secara aerobik dengan cara fed batch culture teknik, dengan teknik kultur fed batch. Dan di sini juga ditemukan proses aerobik yang secara aseptik. Namanya aerobik, tentu butuh oksigen, dan di situ pasti ada kontaminasi mikroba lain dari luar, sehingga di sini di tahun ini diperoleh teknik aseptik aerobik processes. Kemudian di tahun 1940 itu diperoleh penicillin dengan metode kultur submerge atau terendam secara aerobik dan tidak terkontaminasi. Jadi awalnya kan kalau aerobik itu mudah terkontaminasi. Nah, ketika di sini mulailah diperoleh
penisilin. Jadi penisilin ini antibiotik. Antibiotik itu artinya dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Nah, di sini di tahun ini diperoleh produk fermentasi berupa antibiotik, vitamin, amino asid, enzim, dan lainnya. Tadi sudah saya katakan. Kemudian ada biomass as feed protein, itu di tahun 1960. Itu diperoleh juga kultur continuous. Nah, di sini antibiotik itu mulai digunakan dan dihasilkan, dan juga ditemukan proses sterilisasi, continuous sterilization. Jadi itu. Kemudian di tahun 1979 itu mulailah ditemukan rekayasa genetika, mensisipi gen dari makhluk hidup yang lain ke makhluk hidup lainnya. Kemudian diproduksi secara fermentasi banyak, kemudian dipanen. Contohnya human insulin di dalam tubuh atau di dalam sel mikroba. Jadi harusnya gen insulin ini di mikroba, kemudian dia dimasukkan ke dalam yeast dan juga bakteri. Oke. Nah, Nah, established fermentation process divided into 6 basic component part. Oke. Jadi proses fermentasi itu yang penting ada 6 part. Yang pertama adalah gimana kita harus melakukan formulasi media. Yang kedua, kita harus mensterilisasi si medianya dan alat-alatnya. Yang ketiga, gimana kita harus menghasilkan kultur mikroba yang murni dan juga yang aktif. Yang keempat, bagaimana kita menyusun lingkungan untuk pertumbuhan si mikroorganisme tersebut. Yang kelima, bagaimana kita mengekstrak dan mempurifikasi, menjernihkan si proses produk hasil fermentasi kita. Dan yang keenam adalah membuang, bagaimana kita menangani limbah dari hasil fermentasi kita. Nah, ini gambarannya terkait proses fermentasi tadi. Jadi fermentasi itu tidak sederhana, tidak hanya membuat tape, tidak hanya membuat tempe, tapi ada yang namanya proses fermentasi terendam, submerge. Jadi proses fermentasinya di dalam tangki yang besar itu, di dalam tangki ini namanya fermenter. Nah, di sini adalah bagaimana kita harus memperoleh kultur mikroba yang murni dan aktif, kemudian mikrobanya diaktifkan, kemudian kita di lain sisi kita harus menyediakan media untuk pertumbuhan mikroba. Itu bagaimana sumber C, H, N, O, S, dan sebagainya kita sudah pelajari. Nutrisi untuk mikroba tumbuh itu ada di sini, di media. Kemudian disterilisasi, bagaimana teknik sterilisasinya, harus berapa derajat Celcius, harus berapa lama, nah itu kita harus perhatikan. Baru ketika kita sudah memiliki media yang memang steril, kultur mikroba yang aktif dan murni, baru kita masukkan ke dalam fermenter untuk dilakukan proses fermentasi. Nah, di sini kita harus tahu lingkungan pertumbuhan yang baik itu seperti apa, kadar oksigennya, suhunya, kandungan oksigen, tadi sudah ya, kandungan oksigen, suhu, dan sebagainya, lingkungan yang memang mempengaruhi pertumbuhan mikroba sehingga dia bisa menghasilkan produk yang kita inginkan. Produk ini kita harus tahu diinkubasi berapa lama, apakah dia harus sampai stop di fase eksponensial atau stop di fase logaritmik, sehingga nanti dapatlah cairan struktur fermentasi. Nah, kemudian nanti dipisahkan, kita mau ambil mikrobanya atau mau mengambil cairannya atau supernatannya. Kalau mengambil mikrobanya berarti itu akan jadi bakery yeast, ragi roti. Tapi kalau ngambil cairan, misal asam laktat, asam asetat, ada cairan metabolit sekunder di sana, kemudian kita nanti purifikasi, kita pisahkan dengan media yang lain, baru kita dapatlah asam asetat, asam laktat yang murni. Biasanya yang kita gunakan untuk misal jus buah, asam asetat ya, atau asam laktat untuk produk-produk susu dan sebagainya. Oke, sekian dari saya.
introduction dari saya terkait mata kuliah mikrobiologi pengembangan atau teknologi fermentasi. Mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran terkait apa saja yang akan kita pelajari ke depannya selama 1 semester. Mudah-mudahan kalian masih semangat. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian hubungi saya di WhatsApp group, atau kalian komentar di LMS, atau di YouTube-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.